Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu teman-teman 3 hal yang harus kita ingat-ingat teman-teman. Apabila kita ingin dianggap menjadi hamba Allah yang ahli syukur, yang benar-benar mensyukuri segala nikmat yang Allah beri, yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua benar-benar menjadi hamba Allah yang ahli syukur, hamba Allah yang minas syakirin, golongan-golongan orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu pasti dan akan tentu mendapatkan posisi yang spesial nanti di akhirat nanti teman-teman, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua mampu benar-benar dapat mengakhiri di detik-detik terakhir ini, di hari-hari terakhir ini di bulan Ramadan, mengakhiri dengan husnul khotimah, dengan baik, sehingga pada nanti di hari raya Idul Fitri kita benar-benar dapat mampu merasakan indahnya fitri, indahnya kesucian, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari setelah kita menjalani kewajiban kita atau kekhidmatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini teman-teman. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memasuki materi atau pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe di bawah teman-teman dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu dapat mendapatkan video-video terbaru dari kami untuk merenungi kehidupan ini bersama. Dan jangan lupa untuk like, share, bantulah konten ini agar mampu dapat menyebar kepada banyak orang di negeri kita Nusantara ini, sehingga konten ini mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi suatu konten yang mampu dapat berkembang dengan baik teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Brand Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian pria teman-teman. Bagi kamu yang berminat atau yang ingin membeli suatu baju koko yang berkualitas, yang bisa menemani kamu dari berbagai aktivitas kehidupan kamu, entah bekerja, entah bermuamalah, entah melakukan berbagai hal, tentunya juga untuk beribadah ya teman-teman. Baju koko dari Dawis Muslimwear ini sangat kami rekomendasikan teman-teman, dan kamu bisa melihat berbagai macam desain katalognya teman-teman. Di Instagram resmi officialnya ada 2 teman-teman, yaitu Dawis Muslimwear dan Dawis _katalog. Bisa kalian lihat, bisa kalian kepoin teman-teman, dan jangan lupa untuk follow dan juga bantu rekomendasi kepada mungkin saudara kamu, teman-teman kamu, mungkin kerabat-kerabat kolega kamu, apabila kalian benar-benar melihat ada desain-desain yang baik dari kami ya teman-teman. Dan apabila kalian ingin check out dari berbagai katalog yang ada di brand Dawis Muslimwear ini, baju koko kekinian ini, kalian bisa masuk kepada aplikasi Shopee teman-teman, e-commerce Shopee, dan kalian bisa searching di sana dengan kata-kata Dawis Muslimwear teman-teman. Nanti di sana akan muncul berbagai macam desainnya dan harganya, dan tentu aplikasi Shopee benar-benar adalah aplikasi yang sangat terpercaya ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat dan bisa check out di sana. Baiklah teman-teman, marilah kita masuk pada pembahasan kita dalam kesempatan kita hari ini. Sebagaimana yang telah kita bahas di video yang lalu, kita telah membahas tentang betapa syukur atau mensyukuri atau rasa syukur dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini itu adalah sesuatu yang penting teman-teman. Bahkan menurut
Syekh Ahmad Tijani, seorang ulama besar yang sampai sekarang pengikutnya begitu banyak di dunia ya teman-teman, mengatakan bahwa syukur itu adalah pintu yang paling dekat untuk menuju Allah. Dan apabila kita bersyukur, kita itu nikmat-nikmat yang kita punya akan ditambah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan syukur teman-teman. Tentang apa dan bagaimana dan hal-hal apa yang harus kita lengkapi dari kebersyukuran kita, marilah kita bahas dalam segmen Olah Fikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah teman-teman, kita telah hampir-hampir di detik-detik akhir, di hari-hari akhir menuju menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan ini teman-teman. Sebetulnya adalah suatu hal yang sedih teman-teman apabila kita sebentar lagi meninggalkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu memiliki suatu kekhidmatan yang beda, yang begitu khususnya bagi kita semua. Dan memang bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Namun kita juga harus bergembira ketika kita mampu dapat menjalani ibadah Ramadan ini, melampaui atau melewati ibadah Ramadan ini. Dan kemudian kita akan merasakan kegembiraan Hari Raya Idul Fitri, mensyukuri, berterima kasih, dan benar-benar berbahagia tentang kita itu telah melalui bulan Ramadan. Kita itu menjadi pribadi-pribadi yang fitri, yang lebih suci lagi, yang lebih baik lagi teman-teman, setelah kita ditempa memiliki kewajiban untuk berpuasa selama sebulan full ya di bulan Ramadan ini. Rasa syukur adalah suatu hal yang penting teman-teman. Sebagaimana video yang kemarin kita bahas, syukur adalah suatu hal yang menyebabkan kita itu diberlimpahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mensyukuri pemberian-pemberian yang telah kita miliki, yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rasa syukur itu ada tingkatan-tingkatannya atau ada ibaratnya step-stepnya teman-teman, agar kita benar-benar dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia-manusia yang ahli syukur, yang memang benar-benar bersyukur teman-teman. Setidaknya ada 3 teman-teman dari berbagai macam mungkin ulama yang diulas oleh para ulama, para kiai, para mungkin ustadz-ustadz, guru ngaji dan lain sebagainya, para pembimbing-pembimbing kita dalam belajar agama ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita itu ikrar atau sadar, ibaratnya itu bahwa segala sesuatunya itu ikrar dalam hati kita, sadar dalam hati kita bahwa segala sesuatunya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita miliki atau mungkin kesuksesan atau mungkin suatu kepuasan-kepuasan, suatu mungkin hasil-hasil, suatu mungkin kenikmatan-kenikmatan dan keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupan kita adalah pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Dan itu kita harus ibaratnya di benak hati kita harus memiliki suatu pernyataan yang kemudian keluar dari lisan kita untuk kita itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu teman-teman step pertamanya. Apabila kita ingin benar-benar dianggap menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, kita ketika mendapatkan suatu kegembiraan, suatu nikmat, suatu hal yang menggembirakan, membahagiakan, atau mungkin suatu yang indah dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berikrar, menyatakan dalam hati bahwa Allah itu yang memberikan segala nikmat ini.
dan kita harus mengucapkannya dalam lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan segala alam, Tuhan yang menciptakan seluruhnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita berikrar, sadar bahwa segala sesuatunya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, menyatakannya dalam lisan. Kemudian kita itu oleh Allah dituntut atau diajarkan berterima kasih kepada sebab-sebab turunnya nikmat, rahmat, dan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, suatu saat kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan mungkin bencana, atau kita mendapatkan kesulitan. Kemudian kita secara mungkin rute dan berjalan dalam kehidupan kita, ada orang yang menolong, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu mungkin dari guru kita, entah mungkin dari murid-murid kita, atau mungkin kenalan kita, atau mungkin orang lain bahkan yang tidak kenal kita, namun ketika dia melihat betapa sulitnya kehidupan kita, dia menolong. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada mereka yang menolong diri kita atau yang membantu kita untuk keluar dari permasalahan tersebut, untuk mengucapkan terima kasih atau mungkin bahkan membalas kebaikan tersebut dengan hal lain yang kita bisa lakukan, seperti itu. Itu adalah suatu step kedua, teman-teman. Karena apabila kita tidak mampu atau tidak melakukan terima kasih atau bersyukur atau menyatakan kepada orang yang menjadi lantaran turunnya rahmat dari Allah tersebut, nikmat dari Allah tersebut, Allah itu tidak akan menerima rasa syukur kita, teman-teman. Allah itu menganggap bahwa kita itu masih kurang bersyukur, masih kurang berterima kasih kepada Allah, teman-teman. Karena turunnya rahmat dari Allah seringkali datang melalui sebab-sebab yang terjadi, dan itu biasa, teman-teman. Contoh misalkan kita melakukan kesuksesan, mendapatkan kesuksesan, kegemilangan, gitu kan? Karena mungkin orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang mungkin menjadi simpatisan, menjadi loyalis kita, gitu kan? Ketika kita sukses, kita dituntut untuk berterima kasih kepada mereka semua, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pun ketika dia mendapatkan bantuan, mendapatkan suatu pertolongan, entah itu dari sahabat, dari yang lain, gitu kan, bahkan dari non muslim sekalipun, beliaunya terbiasa atau dibiasakan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih, gitu kan. Setelah mengikrar, menyatakan dalam hati dan mengucapkan dalam lisan, pada lisan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, gitu kan. Berterima kasih kepada Allah atas pertolongannya, bantuannya mungkin, gitu kan. Kemudian kita berterima kasih kepada orang atau siapapun yang menyebabkan rahmat itu turun, menjadi sebab datangnya rahmat itu. Jadi itu, teman-teman, yang kedua. Yang ketiga, setelah kita berikrar dalam hati, mengucapkannya dalam lisan, terus berterima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab dari turunnya rahmat itu, gitu kan. Entah orang tua kita, entah guru kita, entah mungkin saudara kita dan lain sebagainya, orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, gitu kan. Kita mempergunakan nikmat itu dengan baik, dengan tidak menerobos larangan-larangan, keharaman-keharaman yang Allah larang dalam syariatnya, dalam agama Islam, syariat agama Islam, teman-teman, agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Contoh misalkan kita diberikan harta yang berlimpah, yang paling gampangnya ya, atau mungkin kita diberikan rezeki lah, anggap secara umum. Ketika kita mendapatkan rezeki itu mungkin dari bos kita,
mungkin dari orang yang kita bantu gitu kan. Ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, terus orang itu berterima kasih kepada kita dengan memberikan sesuatu, entah makanan, entah uang dan lain sebagainya, entah bantuan lagi gitu kan. Kemudian kita mendapatkan suatu kelonggaran finansial misalkan, kita dituntut untuk mempergunakan rezeki itu, kelonggaran itu kita itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, untuk melakukan ibadah-ibadah agar kita mampu dapat beribadah gitu kan, untuk menjalankan ibadah dengan baik. Ketika kita mendapatkan suatu rezeki, mendapatkan suatu mungkin gaji, mungkin pendapatan ketika kita berdagang atau berusaha, memiliki suatu kegemilangan, kesuksesan, mungkin sukses nyalon bupati, nyalon wali kota, atau nyalon presiden dan lain sebagainya, atau mungkin kita sukses menjadi PNS, menjadi abdi negara gitu kan, menjadi apapun lah profesi-profesi yang kita dambakan dan kita itu dapat gitu kan, mendapatkan rezeki yang kita mau. Ketika kita memiliki uang itu tidak kita buat atau tidak kita pergunakan untuk melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Misalkan kita dapat gaji bulan ini, kemudian dengan gaji itu kita malah misalkan membeli minuman keras, untuk meminum alkohol, untuk mungkin berjudi, untuk mungkin dan lain sebagainya, membeli narkoba dan lain sebagainya gitu kan, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang maksiat-maksiat atau mungkin yang diharamkan. Walaupun pada awalnya gitu kan, ketika kita mendapatkan gaji atau rezeki atau pendapatan dari usaha-usaha yang kita lakukan gitu kan, pada awalnya ketika kita mendapatkan itu kita berikrar, oh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrar dalam hati. Kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam lisan kita. Kemudian kita berterima kasih mungkin ke bos kita atau mungkin ke orang yang memberikan rezeki itu menjadi jalan dari rezeki itu datang, kita sudah berterima kasih. Kemudian setelah kita memiliki rezeki itu, kita melakukan maksiat dengan uang yang kita punya, malah buat judi, buat minum-minuman keras, atau mungkin buat lain sebagainya ya gitu kan. Itu semua batal teman-teman. Rasa syukur kita itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman, karena kita tidak mempergunakan karunia, rezeki, keberkahan, mungkin bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Bahkan kita mempergunakan rezeki itu untuk melanggar perintah dan menjalankan larangan dari Allah, dan itu tidak akan diterima rasa syukur kita walaupun kita sudah berikrar, mengucapkan lisan dengan lisan berterima kasih kepada orang yang menyebabkan rezeki itu datang gitu kan. Gugur teman-teman apa yang telah kita syukuri dengan hati dan lisan kita dan terima kasih kita kepada orang lain tersebut. Contoh lagi, misalkan kita sudah sukses jadi bupati, diberikan karunia, pertolongan dan ditakdirkan menjadi pemimpin gitu kan. Kemudian dengan kepemimpinan itu kita malah korupsi, kita malah menyalahgunakan wewenang, kita malah tidak amanah. Walaupun pada awal-awal dilantik gitu kan, ketika kemenangan itu datang saat pemilu misalkan, saat pemilihan daerah misalkan jadi DPR dan lain sebagainya gitu kan, dia bersyukur, kemudian sujud syukur, mengakui bahwa itu adalah suatu kenikmatan dari Allah, pertolongan dari Allah, keberkahan dari Allah gitu kan. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup alhamdulillah saja. Kemudian dia konferensi pers, berterima kasih kepada loyalisnya, kepada mungkin relawannya. Kemudian gak cukup itu, dia ketika menang gitu kan, melakukan tasyakuran dengan bersedekah, makan bersama.
open house gitu kan kepada para loyalis-loyalisnya, memberikan mungkin ucapan terima kasih tidak cuma lisan namun juga sodakoh makanan dan lain sebagainya, memberikan suatu mungkin rizki kepada mereka gitu kan, memberikan bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya. Namun ketika dia menjadi abdi negara, menjadi pemimpin, menjadi bupati, wali kota dan lain sebagainya, dia menyalahgunakan kekuasaannya itu, bahkan korupsi, bahkan tidak amanah, ya gugur segala sesuatunya yang ia lakukan sebelumnya karena tidak menjalankan apa yang Allah beri itu dengan baik, dengan positif. Bahkan dia melanggar ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu teman-teman 3 hal yang harus kita ingat-ingat teman-teman, apabila kita ingin dianggap menjadi hamba Allah yang ahli syukur, yang benar-benar mensyukuri segala nikmat yang Allah beri, yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua benar-benar menjadi hamba Allah yang ahli syukur, hamba Allah yang minas syakirin, golongan-golongan orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu pasti dan akan tentu mendapatkan posisi yang spesial nanti di akhirat nanti teman-teman, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ia mampu mempergunakan rezeki, keberkahan, karunia, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mungkin itu teman-teman, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.